Baiklah, selamat malam ya semuanya. Karena sudah jam 8, jam 7 gitu ya. Ini lokasi Bapak di Bali, jadinya Wita. Jadi jam 8 di sini. Yang bergabung baru 10 orang. Baik, Bapak akan share materinya. Nah, untuk pertama kali, karena ini pertemuan pertama, kita awali dengan perkenalan, gitu ya. Jadi, nama Bapak yaitu Iwayan Sunari, ya, itu ya. Nah, ini ya, Iwayan Sunari, ya. Nah, tempat tanggal lahir di Gianyar, 8 Desember 1982. Nah, usia Bapak sekarang 42 tahun. Untuk alamat di sini ya, Jalan Pratu Made Rambut nomor 18, Desa Batu Bulan, Sekuati Gianyar, Bali. Itu ya. Jadi Bapak dari Bali. Ya. Kemudian untuk status itu sudah menikah, gitu ya, punya anak dua, gitu ya, cowok-cowok. Yang paling besar itu umurnya baru 6 tahun, yang nomor dua baru 2 tahun, gitu ya. Kemudian, nah ini NIDN sama pangkat, gitu ya, pangkat dosen. Kemudian riwayat pendidikan itu Bapak S1 di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dari tahun 2002 sampai 2007 gitu ya. Kemudian S2-nya juga di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar gitu ya dari tahun 2012 sampai dengan 2014 gitu ya, itu riwayat pendidikan. Kemudian riwayat pekerjaan. Nah, di sini Bapak punya banyak ya. Jadi riwayat pekerjaan Bapak sudah mulai bekerja itu dari tahun 2001 ya. 2001 itu Bapak baru tamat SMA ya. Dulu SMU namanya ya. Namun sekarang SMU-nya sudah tidak ada ya. Sekolah menengah umum gitu ya. Sekarang cuma ada SMK sama SMA gitu ya. Jadi pertama Bapak bekerja di perhotelan gitu ya. Itu di Geraha Ubud Bali Resort gitu ya. Jadi Romboi itu pertama kali gitu ya. Ini baru tamat SMA ya. Kemudian nah itu ya ini kemudian ini banyak ini ya. Ya, terakhir itu di cuma sekarang yang aktifnya itu ada 3 gitu ya. Dari tahun 2015 sampai sekarang itu di Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia ya. Nah, di sana Bapak jadi dosen tetap
Kemudian selain mengajar juga di sana sebagai pembimbing gitu ya, pembimbing seminar maupun skripsi gitu ya. Kemudian 2019 sampai sekarang gitu ya, itu di SMK Negeri 1 dan Pasar gitu ya. Itu jadi guru, guru akuntansi dan menjabat sampai saat ini sebagai ketua jurusan akuntansi. Kemudian 2024, nah ini baru ini ya, di tahun 2024 sampai sekarang Bapak ya dipercaya ya sebagai tutor gitu ya, online, tuton istilahnya ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka gitu ya. Nah, di luar ini Bapak ngajar les juga gitu ya, ngajar les akuntansi, desain grafis gitu biasanya. Ya, itu ya riwayat pekerjaan, kemudian apa lagi? Ya, kita mulai dengan materinya. Nanti perkenalan kalian di akhir ya, sekaligus Bapak absensi gitu ya. Nah, nanti untuk tugas gitu ya, Bapak singkat saja. Bapak tidak akan terlalu lama menjelaskan gitu ya. Nah, di sini untuk tugas pertama karirnya gitu ya. Nah, di sana mungkin sudah baca di e-learning gitu ya. E-learning itu tugasnya ini ya, diminta pertama itu menuliskan judul artikel karya ilmiah. Nah, untuk judul sendiri gitu ya, judulnya, nah itu ya menggambarkan gitu ya nanti keseluruhan topik kajian dan menarik perhatian juga ya. Jadi maksimum terdiri dari 20 kata. Itu tidak boleh copy paste ya. Karena di dalam karir ini gitu ya, karir ini tidak boleh copy paste gitu istilahnya, copy paste gitu ya. Karena ada sebuah program yaitu yaitu men Tikedetek gitu ya, plagiasinya jika kalian melakukan plagiat gitu ya. Nah, itu ya, itu dari judul gitu ya. Kemudian jenis hurufnya Times New Roman dan seterusnya. Itu nanti sudah ada template-nya ya. Template-nya itu sudah ada. Jadi template-nya itu jika kalian lihat di e-learning gitu ya, itu ada di aktivitas belajar 2 gitu ya. Aktivitas belajar 2. Nah, kita buka aktivitas belajar 2. Nah, di sini sudah ada template-nya. Jadi template-nya kayak jurnal gitu ya. Nanti kalian klik bagian sini ya. Di sini tulisannya lepas gitu ya. Nah, klik di sana. Kemudian kemudian kalian unduh gitu ya atau download gitu ya. Nanti download ini template-nya ya. Template-nya ada judul dan lain-lain gitu ya. Di sini sudah dalam bentuk Microsoft Word ya. Jadi coba kita download. Nah, ini di download. Nah, jika sudah download, kalian buka ya. Buka template-nya. Nah, kemudian, nah di sini ya, nanti klik Enable Editing. Kemudian yang kalian lakukan yaitu menghapus dulu contoh artikel ilmiah. Nah, ini dihapus. Lalu kalian buat judul, ya.
Tapi judulnya usahakan jangan sampai mencontek atau copy paste ya, karena nanti akan ada program itu di UT itu namanya drill bit gitu ya, drill bit. Kemudian eh, aplikasi ini tidak ada dijual di pasaran gitu ya. Jadi sebagai pengganti untuk drill bitnya itu bisa kalian gunakan Turnitin gitu ya. Nanti kalian bisa beli di Shopee gitu banyak itu ya. Nanti untuk tahap pertama itu dicek dulu plagiatnya menggunakan Turnitin. Jadi sudah dibuat semuanya, nanti dicek, nanti lihat saja apakah judulnya itu ada plagiatnya atau tidak, gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal edit saja, ya, di template-nya sesuai dengan kriteria yang ada di sini, ya, tinggal dihapus, gitu ya. Misalkan di sini proses apa? Misalkan analisa, gitu ya, analisa kinerja, gitu misalnya, ya, kinerja karyawan, gitu misalnya, karyawan di, gitu misalnya, misalkan di kantor pelayanan pajak gitu misalnya dan pasar timur gitu misalnya. Ya, tinggal kalian edit gitu ya. Nama penulisnya di sini kalian yang pertama ini ya, ini catatan kaki istilahnya. Di sini kalian buat nama kalian gitu ya. Misalnya di Bapak kasih contoh nama istri gitu ya. Ini nama istri Bapak gitu ya. Kemudian baru di bawahnya itu buat nama nama Bapak gitu ya, tanpa gelar gitu ya, tanpa gelar. Nah, di sini eh, ini ya, seperti itu. Kemudian nama siswa, program studi, nah studi apa gitu ya. Kalian program studi manajemen gitu misalnya. Kemudian fakultas ekonomi dan bisnis gitu ya. Ekonomi dan dan bisnis ya. Kemudian ini dosen program studi manajemen gitu ya. Manajemen fakultasnya sama ya. Fakultasnya sama yaitu Fakultas Bisnis dan Bisnis Universitas Terbuka ya. Nah, nah, setelah kalian buat seperti ini baru dibuat nanti abstrak ya. Abstraknya apa gitu ya. Karena di tugas pertama ini kalian tidak perlu mengisi penjelasannya dulu dalam ini ya, pendahuluan itu apa isinya. Namun kalian hanya buat kerangkanya saja gitu ya. Jadi kerangkanya seperti eh, nama penulis, abstrak gitu ya, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan daftar pustaka. Cuma kerangka saja ya, kerangka saja dulu. Tidak usah menjelaskan secara mendetail untuk di tugas pertama gitu ya. Namun jika kita lihat di tugas pertama, mana dia tugasnya? Itu disuruh, nah ini ya, menuliskan judul artikel, mengunggah file berupa rumusan permasalahan, kemudian rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi, gitu ya, dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Kemudian kerangka tulisan ilmiah. Jadi kerangkanya nanti seperti ini, gitu ya, jadi seperti ini.
gitu ya. Ada abstrak, pendahuluan. Tidak perlu dijelaskan dulu, namun cuma kerangka saja dulu, gitu ya. Kemudian, nah ini ya nanti diunggah. Kemudian batas akhirnya, nah berdasarkan di e-learning, nah di sini batasnya terakhirnya ada Sunday ya, tanggal 4 Mei. 4 Mei itu hari apa itu? Hari Minggu. Ya hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 jam 11.59. Berarti jam 11 lebih 59 malam ya, WIB, waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi itu mohon diperhatikan. Karena di dalam kelulusan karir di sini nanti yang dilihat itu adalah pengerjaan tugas, kemudian nilai gitu ya. Nilai itu minimal 75 ya, 75. Jika kurang dari 75 itu ma- tidak lulus gitu ya. Yang kedua syaratnya yaitu persentase. Plagiasinya harus di bawah 20% ya, 20%. Ya. Nah, jika di atas itu ya kemungkinan ya secara sistem itu tidak akan lulus gitu ya. Nanti ya. Jadi mohon diperhatikan gitu ya. Nanti untuk karir ini usahakan jangan copy paste ya, copy paste itu tidak boleh gitu ya. Nanti akan kelihatan jika copy paste pakai aplikasi gitu ya. Jadi ada dua syarat gitu ya. Syarat pertama itu nilai minimal 75, kemudian plagiasinya usahakan di bawah 20%. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi mana ini ya? Walaupun gitu ya. Jadi mungkin ada pertanyaan apa itu jurnal bereputasi gitu ya. Jadi jurnal bereputasi itu adalah jurnal keluaran Scopus gitu biasanya. Ya, jurnal-jurnal yang ada di Scopus gitu ya. Nah, Scopusnya bisa kalian cek gitu ya dengan menggunakan gitu ya, menggunakan ini ya aplikasinya. Nanti bisa kalian cari di Google gitu ya. Di Google, Harvin, Publish, or Peris gitu ya. Misalkan kalian cari, nah ini ya, ini ada pilihan gitu ya. Kalian cari apa? Ya bereputasi itu adalah Scopus ini, ya. Ini bereputasi. Sedangkan yang biasa itu biasanya Google Scholar, gitu ya. Nah untuk Scopus, nah klik di sini, ya. Nanti topik kalian apa? Masukkan saja kata kunci, gitu ya. Kata kuncinya apa, gitu ya. Jika analisis kinerja karyawan, ya employee performance gitu misalnya. Ya. Kemudian apa lagi? Salary gitu ya. Karena yang menentukan kinerja karyawan itu adalah gaji, kemudian pelatihan gitu ya. Ini contoh gitu ya. Ini contoh ini ya. Kemudian 10 tahun terakhir. Nah, sekarang 2025 kurangi 10 berapa gitu ya. 2016 gitu ya. Kurang lebih 2016 gitu ya. 2016 sampai 2025. Nah, itu ya. Kemudian kalian search dah ya. Nah, di searching, nah ini udah muncul ya. Udah muncul hasilnya ya. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Salah satu contoh dari
jurnalnya, ya. Nah, setelah mendapatkan jurnalnya, kemudian kalian merangkum, gitu ya, merangkum, mendapatkan jurnal dan buku, gitu ya. Untuk bukunya nanti kalian bisa dapatkan di Google Book, gitu juga bisa, ya, Google Book. Nah, di sini jika sudah mendapatkan jurnal, baru diisi, dirangkum nama penulis, tahun, judul penelitian dalam bentuk tabel, ya, latar belakangnya apa, gitu ya. Nanti riset gap dan literatur review, gitu ya. Kemudian rumusan masalah, gitu ya. Metode penelitian, kesimpulan, kelemahan, dan nama penerbitnya apa, gitu ya. Untuk buku juga sama, sama, gitu ya. Nah, nanti jika sudah dapat data seperti ini, gitu ya, nah, kemudian baru kalian, nah, misalkan ini diklik ya, employees, seterusnya kita lihat ya, karena di hasil perisnya di sini ada yang jurnal, ada yang buku ya. Dari sini kita dapat nama jurnalnya International Research Journal, misalkan ini ya, kita double klik saja untuk AI masih diizinkan gitu ya penggunaannya. Tapi untuk plagiasi kata-kata itu harus di bawah usahakan gitu ya 20% gitu ya usahakan. Nah, di sini Bapak contohkan eh, ini ini jurnalnya gitu ya. Ini jurnalnya employee open access gitu ya. Jadi open access itu maksudnya bisa kita mengakses ya, mengakses eh, isi gitu ya, isi dari jurnalnya. Karena jurnal bereputasi itu ada yang berbayar, ada yang gratisan gitu ya. Cari yang gratisan gitu ya. Contohnya open access gitu ya. Kemudian nah kalian tinggal download download ya. Jadi ada gimana Tom? Jadi ada tombol download mungkin di sini. Jika tidak ketemu, berarti kita copy paste saja ya, copy paste judulnya, kemudian oh ini ada, bisa nggak ini? Atau kita cari di ada cara kedua ya dengan menggunakan SI Hub. Nah, ini SI Hub. Apabila dia apabila jurnalnya berbayar gitu ya, jurnalnya berbayar itu bisa menggunakan ini ya SI Hub istilahnya. Di sini kalian tinggal masukkan kode DOI. Nah, ini kode DOI-nya. Tinggal di blok di kanan, copy gitu ya. Kemudian paste di sini. Ya, klik open. Nah, tidak ada. Ya, karena di SDI Hub ini ada yang bisa di download jurnalnya, ada yang tidak. Jika nggak bisa, cara lain lagi. Ya, kita cari di Google. Nah, ini ya. Nah, ini kita sudah dapat ya. Tinggal klik. Ya, tunggu sebentar. Dan sudah dapat ya. Jadi International Research Journal ini misalnya. Ya, ini open access. Tetapi
sayangnya tidak ada tombol downloadnya. Jika tidak ada, dicari lagi, gitu ya. Karena ada yang bisa, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Padahal tadi open access. Coba cari PDF-nya. Jika tidak ketemu, maka kita cari yang lain jika nggak bisa, ya. Jadi untuk bereputasi di sini ada yang ini ya, contohnya jurnalnya selain menggunakan aplikasi eh, Arsync dan Peris itu bisa menggunakan langsung ke jurnalnya. Ini bisa nggak kira-kira? Ini kan berkaitan dengan karyawan juga. Spring, Springer, ya. Springer ini jurnal bereputasi, ya. Ini juga bisa, ya. Nah, ini ada download PDF, ya. Ini juga bisa karena ada berkaitan dengan kinerja karyawan, gitu ya. Nah, ini juga bisa. Nanti kalian klik download. Kemudian klik dah, ya, nah, itu ya. Ini yang versi gratisan, gitu ya. Misalkan di SIHB ini nggak bisa, kemudian dicari juga nggak bisa, kita harus cari ya judul yang lain yang bisa di-download file PDF-nya, ya, file PDF-nya. Nanti ya, nah ini file PDF-nya. Kemudian gimana caranya merangkum secara cepat, gitu ya, cepat, tepat, gitu ya. Nah, di sini Bapak contohkan menggunakan AI, gitu ya, AI. Jadi Bapak di sini menggunakan aplikasi berbayar. Untuk gratisan Bapak belum pernah coba itu ya. Nanti bisa menggunakan aplikasi AI untuk merangkum, gitu ya, merangkum. Nah, di sini contohnya Bapak menggunakan apa ini? Cider AI misalnya, ya, atau chat GPT, ya. Kalau kalian kan paling coba chat GPT, ya, mungkin kalian nggak kenal itu AI-nya. Nah, coba kita pakai chat GPT, ya. Nah ini ya, oh nggak bisa. Biasanya ini providernya untuk chat GPT ini ada yang ini berbayar, masih bisa, kadang nggak, gitu ya. Nah ini contoh chat GPT yang berbayar. Jadi kalian coba aja yang gratisan, gitu ya. Kemudian kita unggah ya file yang sudah kita dapatkan tadi. Mana filenya? Ini ya, kita download dulu. Nah, nanti taruh di mana gitu ya. Misalkan ini artikel reputasi atau artikel apa bereputasi, ya. Ini jurnal bereputasi. Nah, di sini Bapak simpan, gitu ya. Coba kita gunakan chat GPT, gitu ya. Nah, kemudian kita unggah dari komputer. Kemudian mana ini? Mana tadi?
Apa orangnya pikun-pikunan. Apa namanya tadi? Eh, oh ini ya, artikel berbasis. Kita coba. Biasanya Bapak menggunakan Shader AI, ya. Namun kalian mungkin lebih mengenal dengan ChatGPT, gitu ya. Nah, setelah kita masukkan filenya, nanti apa yang diminta, gitu ya. Apa yang diminta di sini, gitu ya, di tugasnya. Merangkum, gitu ya. Merangkum minimal 5 jurnal dan 5 buku, gitu ya, minimal. Jadi apa yang dirangkum, nah dia dirangkum di sini adalah nama penulis itu sudah ada ya di jurnalnya sudah jelas gitu ya. Tahunnya sudah jelas juga ya. Judul penelitian juga sudah jelas. Latar belakang ini yang sulit gitu ya. Ini yang sulit. Kalian harus menemukan latar belakang riset gapnya apa gitu ya. Latar belakang masalah gitu ya. Nah, kalian bikin saja di ChatGPT-nya ya. Jika sudah di-download, tinggal kalian ketikkan saja latar belakang masalah dalam artikel ini. Gitu ya. Jadi otomatis, biasanya otomatis gitu. Nah, dibaca gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, ini hasilnya ya. Ini latar belakang ya, latar belakang sehingga kalian mudah membuat tugas ini gitu ya. Ini bahasa Inggris, Pak. Saya mau bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini ya. Kita ganti latar belakang masalah dalam artikel ini terjemahkan dalam bahasa bahasa Indonesia. Nah, ini udah ya. Jadi akan muncul. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing gitu ya. Tidak perlu membaca keseluruhan gitu. Tapi kita bisa menggunakan alat gitu ya. Kemudian apa yang diminta lagi? Latar belakang, kemudian riset gap. Nah, kalian masukkan saja riset gap dalam artikel ini, gitu ya. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, ini sudah muncul hasilnya. Ya, itu sudah muncul. Sudah. Dan seterusnya. Ya, nanti kelemahannya apa itu nanti bisa menggunakan salah satu ya. AI itu banyak, gitu ya. Bisa menggunakan ChatGPT atau yang lainnya. Gitu ya. Nanti artikel jurnal yang dipilih adalah artikel yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian kalian, gitu ya. Jadi ada bukunya juga ya, bukunya juga mengacu pada ruang lingkup, gitu ya, dari penelitian yang kalian akan buat, gitu ya. Jadi kan sekarang cuma buat judul, mengumpulkan jurnal, kemudian mengumpulkan buku, gitu ya. Kemudian kalian rangkum, gitu ya. Rangkum masing-masing gitu. Waktunya mepet ini. Nah, selesainya lagi kurang lebih 1 minggu. Jadi kalian harus ngebut dari sekarang. Ya, harus ngebut dari sekarang. Jangan sampai telat, gitu ya. Karena di sini Bapak tidak bisa mengubah sistem e-learning, gitu ya. Nanti jika telat, otomatis kalian tidak bisa melanjutkan tugas berikutnya, gitu ya. Nah, itu sistem di karir, gitu ya. Jika tugas satu tidak bisa dikerjakan atau tidak dikerjakan, tidak akan bisa masuk ke tugas dua, nah, dan tugas selanjutnya, gitu ya. Berarti kalian di tengah-tengah kalian buat tugas, sedangkan waktunya sudah habis, itu sudah tidak bisa, gitu ya. Nah, itu ya.
Apa lagi ya? Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, buku. Nah, buku kalian bisa lihat di Google Book, gitu ya, Google Buku, gitu ya, Google Buku. Tanpa harus datang ke Gramedia, gitu ya. Tapi di sini bukunya terbatas ya, ke area tempat tidak dapat diakses keseluruhan, gitu ya. Misalkan masalah kinerja karyawan, klik aja kinerja karyawan contohnya. Ini contoh ya, contoh. Nah, ini sudah datang, sudah ada ya. Jadi ini contohnya ya. Strategi 2022. Sekarang 2025. 10 tahun terakhir ini sudah masuk gitu ya. Sudah bisa dipakai gitu ya. Tinggal kalian klik gitu ya. Tinggal kalian klik, kemudian nah ini hasilnya ya. Nah, gitu ya. Nah, ini hasilnya. Tinggal dibaca gitu ya, yang bisa ya. Karena di sini sifatnya eh, terbatas gitu ya, terbatas sekali. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Jika nggak bisa, cari buku yang lain gitu ya. Atau cari yang guru buku yang, nah ini ya, ini yang bisa dibaca. Ini bukunya tanpa harus datang ke Gramedia gitu ya. Ini ada yang bisa, ada yang enggak ya. Ada halaman tertentu yang tidak bisa dibaca. Nah ini ya. Kecuali kalian beli gitu ya, soft copy-nya. Kecuali buku yang bahasa Inggris ya, bahasa Inggris baru banyak gratisan gitu ya. Contohnya di PDF Drive ya. Dan sini Bapak ya. Jadi bukunya 100% gratis. Namun buku yang ada di sini itu biasanya bahasa memakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi bahasa Inggris kalian tuh harus bagus gitu ya, baru bisa mengerti. Atau bisa di download dulu bukunya, kemudian bawa ke AI-nya, ya supaya AI-nya menerjemahkan, supaya cepat kalian membaca, gitu ya. Apa isinya, gitu ya. Nah, misalkan kinerja karyawan, nah di sini kita kalian bikin aja performance employee, gitu ya. Nah, di sini ya. Ini banyak ini, motivation, satisfaction, dan seterusnya, gitu ya. Nah, di sini akan muncul banyak buku. Ya. Ini gratis ini, tapi memakai bahasa Inggris gitu ya. Namun jika ingin menerjemahkan ke bahasa Indonesia, itu kalian bisa download dulu bukunya, kemudian pakai chat GPT gitu ya, untuk membacanya, apa isinya gitu ya. Apa yang kalian ingin ketahui dari buku ini gitu ya. Nah, agar berkaitan dengan penelitian yang sedang kalian buat gitu ya. Nanti istilahnya kalian merangkai dulu. Untuk tahap pertama di sini kalian harus mengumpulkan dulu bahan bakunya istilahnya ya. Bahan bakunya ada jurnal, ada judul gitu dulu ya. Kemudian ada bukunya gitu ya. Nah, itu yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Ada kerangka gitu ya, kerangkanya. Nah, itu ya, itu penjelasan singkat. Apalagi buku udah, kerangka udah, ya. Untuk ini judul nanti usahakan jangan copy paste ya. Nanti kalian bisa menggunakan ini ya untuk mengecek apakah judulnya sudah ada atau belum gitu ya. Contohnya saya ingin membuat judul eh, analisis kinerja karyawan. Ya. Di sini tata word ya. Untuk bahasa Indonesia biasanya ada di Google Scholar.
gitu ya. Tugas scholar biasanya. Analisis kinerja karyawan. Nah, di sini misalnya ini banyak dah ini ya. Bapak tidak tentukan tahunnya, ya, sir. Nah, itu ya. Nah, ini udah banyak ini, ya, banyak dah ini muncul, ya. Nah, cara cepatnya gimana, Pak? Gitu ya, misalnya. Cara cepat. Cara cepatnya bisa menggunakan chat GPT, ya. Chat GPT, tulis saja di sini, kita buat yang baru, ya, program baru, penelitian apa yang belum diteliti untuk kinerja karyawan. Nah, itu misalnya apa yang muncul. Ini coba ya, dicoba-coba ya. Nah, ini ya. Nah, ini salah satu contoh yang belum ya, yang belum banyak diteliti ya oleh para peneliti sekarang ya, baik mahasiswa maupun dosen gitu ya, berkaitan dengan kinerja karyawan. Nah, di sini misalnya pengaruh kebijakan kerja fleksibel terhadap kinerja karyawan, dampak teknologi AI dan otomatisasi terhadap kinerja karyawan, dan seterusnya. Ya, nah, ini banyak ini judulnya. Ya, namun judul-judul ini harus sesuai, harus sinkron dengan nanti latar belakang masalahnya, sumber citasi, ya, sumber daftar pustakanya, gitu ya, baik dari jurnal maupun dari buku, gitu ya. Nanti juga kalian harus memikirkan nanti eh, solusi dari penelitian yang sudah yang akan dibuat ini nanti seperti apa, gitu ya. Analisanya seperti apa? Apakah menggunakan software statistik seperti SPSS atau eView gitu ya, atau penelitian yang kualitatif itu akan bersumber dari banyak ya. Jika kualitatif itu banyak ya, daftar pusakanya karena kita mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan berbagai macam literatur review gitu istilahnya. Nah, itu ya. Nah, itu ya sedikit tentang untuk tugas pertama ya. Nah, itu ya. Jadi kerangka penulisan, langkah, nanti jika sudah dibuat, nanti tinggal kalian submit ya. Nanti klik make submission ya nanti. Ini ya. Mungkin mungkin Bapak tidak bisa klik gitu ya. Mungkin kalian bisa. Ini 4 Mei ya terakhir. Sekarang tanggal 27 ya, 27. Nanti kalian isi ya artikel judulnya apa, gitu ya, jurnalnya apa gitu ya. Juga dimasukkan juga tugas-tugas yang tadi gitu ya, nama jurnal dirangkum gitu ya. Nanti Bapak juga akan share ya ini ya, share PowerPoint-nya beserta template gitu ya. Nanti Bapak bisa cek di sini view all submission gitu ya. Nanti siapa ya. Nanti kan di sini kan kalian belum mengumpulkan gitu ya. Kemudian apalagi ini aktivitas belajar 2 3 ya. Nah, ini absensi wajib. Nah, itu saja eh, penjelasan singkat ini ya. Penjelasan singkat Bapak. Sekarang
Kita mulai dengan absensi, ya. Nanti absensinya sambil Bapak menyebutkan nama, silakan perkenalkan diri, ya. Sebentar dulu Bapak buka absensi. Faris Gosali, apakah hadir? Faris Gosali, nggak ada ya. Baik, ada. Nanti absensi juga menentukan, gitu ya. Menentukan. Nah, di sini nggak ada, berarti Alpa. Aisyah, Hadir Pak, saya Aisyah Faisal dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Hmm. Sudah bekerja Sudah Pak, di mana? saya bekerja di PT PNM Pak, PNM. Permodalan Nasional Madani. Oke, iya. Nanti sudah punya judul, judul penelitian, Masih mencari Pak. masih mencari. Selanjutnya, bisa diminimize. Selanjutnya, di sini. Aisyah hadir, kemudian Faridatul. Nanti jangan keluar dulu, ya. Nanti ada sesi foto bersama, ya. Karena ini syarat dari kampus, gitu. Syarat setiap mengadakan web itu harus ada bukti dokumentasi. Nanti jangan di-hide videonya, ya. Kemudian Faridatul, apakah hadir? Nggak ada ya. Alfa. Laili Rizky Amalia, nggak ada juga. Abdul Aziz, Hadir Pak, Laili ini ya, Rizky. ya Pak. Oke. Eh, sudah bekerja? Belum Pak, Oh, belum. masih Sud- merawat orang tua di rumah. oh, sudah punya judul penelitian? Belum Pak, masih Belum. mencari juga. Mencari juga. Oke. Selanjutnya Abdul Aziz. Abdul Aziz Hadir Pak. hadir. Oke. Asal dari mana? Eh saya dari Bogor Pak, Kabupaten. Bogor. Oke. Sudah Ya, punya pekerjaan? Sudah bekerja? sudah Pak, Di mana? sudah di PT Ayara Beauty Indonesia Pak, Sebagai sebagai produksi Pak. produksinya. Sudah punya judul judul penelitian? Judul sih masih mencari sih Pak. Masih mencari. Oke. Ya, Selanjutnya Mela Aprilia. Mela Aprilia. Nggak ada ya? Hadir, Pak. Oh, hadir. Ya. Asal dari mana? Asal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Jawa Timur. Sudah bekerja? Sudah Di mana? di PT Bank BTPN Syariah. Oke. Sudah punya judul penelitian? Judulnya masih mencari nih ya, Pak. Mencari. Oke. Selanjutnya Puji Listiawati. Hadir Pak, Hadir. Ya. Asal dari mana? dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sudah bekerja? Sudah Pak, Di mana? di SMK Negeri 2 Aku Selatan. Guru, jadi guru atau Jadi tetap tata usaha. ya nanti sudah dapat gelar kan bisa jadi guru ya. Iya Ini Pak, banyak amin. banyak teman bapak juga dari UT juga di SMK Iya Pak, itu semoga Pak ya punya doain. ya. Kan ada bukaan P3K atau PNS ya nanti diikuti. Ya. Sudah punya judul penelitian? Insya Allah Pak, Seolah, seolah sudah gimana nih? di, Belum ada sudah atau ditulis gimana? ini, Pak, tapi belum tahu nanti hasilnya. Oh ya.
Ya usahakan ya diupload saja di tugas pertama dulu ya. Benar dan salahnya nanti kita bahas di web kedua ya. Iya, Nanti Pak. yang Siap. yang penting diupload saja dulu karena waktu kalian kurang lebih semingguan ini. Iya, Kemudian Pak. Putri Apriliani, Apriliani, Putri, Putri, nggak ada ya. Selanjutnya Putri Ningsih Ada Pak, hadir. Asal dari mana? asal dari Padang Pak. Padang. Oke. Sudah bekerja? Belum Pak, Belum. Oke. Sudah punya judul penelitian? masih mencari Pak. Masih mencari. Oke, enggak Iya. apa-apa. Ya. Selanjutnya Riha Datul, IC, Ya, hadir Pak hadir. Asal dari mana? dari Brebes, Jawa Dari Tengah. Jawa Tengah. Sudah bekerja? Tidak, tidak bekerja. Belum Belum. bekerja. Sudah punya judul penelitian? Insya Allah, udah ada. Oke. Selanjutnya Riri Aspan, Hadir, Pak. hadir ya. Asal dari mana? Hadir. Asalnya? Saya berasal dari Bengkulu, Pak. Bengkulu. Oke. Sudah bekerja? Mm-mm. Belum, Pak. Belum. Oke, selanjutnya Tiara. Tiara Safira. Tiara Safira, jangan keluar dulu ya. Nanti kita foto sesi, mungkin ada pertanyaan nanti ya dari kalian akan jawab. Tiara, Tiara Safira, nggak ada ya. Vera Nursiani, Hadir Pak, asal dari mana? dari Sintang, Kalimantan Barat. Sudah bekerja? Sudah Pak, Ada di mana? di PT Topindo Solusi Komunika Tbk. Ya, TBK. Eh, sudah punya judul penelitian? Sudah Pak, Sudah. Oke. Jadi tinggal dirangkum ya, dicari jurnalnya supaya menyatu gitu ya istilahnya ya. Ada hubungan siap. dengan judulnya. Nanti dirangkai gitu ya. Iya. Nanti jika tidak bisa merangkai pakai ChatGPT aja bisa. Sunia Rohmah, Sunia Rohmah, Sunia Sunia Rohmah. Hadir. Oh, dia. Ya. Asal dari mana? Hadir. Asal dari Lamongan, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Sudah bekerja Sudah, Pak. di mana? Di pabrik, Pak. Pabrik. Oke. Sudah punya judul penelitian. Sudah, Pak. Nah, ya. Nanti judulnya berkaitan dengan manajemen, ya, untuk semuanya juga. Nanti jangan cari judul berkaitan di luar manajemen, gitu ya, skopnya. Kemudian ya silakan dibuka video kalian, Bapak mau screenshot. Siapa belum ini? Rih, Hais belum. Ini Pak orang Bali agak sulit mengucapkan. Riha Ais. Silakan dibuka videonya, Riha, ya. Laili, Aisyah, Faris, Putri, Apriliani. Itu belum. Silakan dibuka dulu. Sebentar aja kok. Ya. Ini sebagai bukti, ya, bukti Bapak melakukan twab, ya. Ini salah satu syarat, gitu ya. Jika tidak terpenuhi nanti, gitu ya. Riha, 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 nah dan tempat. Aisyah, mohon di videonya. Aisyah, Faris, ini Bapak nggak bisa. Oke. Mungkin Maaf Pak, di sini jaringan buat videonya kurang mendukung.
Oke, ya nak. Um, ya, ini ada pertanyaan nih. Apa belum lihat ini chatnya? Oke. Apa nih Putri Apriani sama Faris ya? Faris, coba Pak cek dulu. Jangan keluar dulu ya. Faris sama Putri. Coba Pak cek di absensi. Faris sama Faris mana dia? Faris, Faris, Faris hadir? Gosali? Faris, mic-nya katanya bermasalah. Kemudian ini Pak cek dulu ya. Mana dia? Faris hadir ya. Hampir Bapak apakan ini. Siapa lagi itu ya? Eh, tapi mic-nya bermasalah katanya. Selanjutnya siapa lagi ini? Faris Hadi, Putri Apriani. Ini sudah Pak bikinnya. Tunggu sebentar ya. Aduh, ngeheng ini. Apriliani, mana dia? Oh, Putri Apriliani, suaranya kenapa ini? Putri Apriliani, ada nggak? Oh, ada. Kenapa? Kok nggak jawab ya? Pak tadi kurang jelas cara nyari jurnalnya, Pak. Cepat sekali pakai Scopus tadi malam. Nanti Bapak share ya. Bapak share videonya. Karena ini sudah Bapak record. Ya, Bapak sudah record. Nanti jika kurang jelas juga, baru chat pribadi. Ya, ntar dulu Bapak lihat absennya dulu. Ini gimana? Oh, karena sudah melebihi jam 9 malam. Putri Apriani hadir ya. Tadi diam ini. Bapak apain tadi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan mengenai untuk Scopusnya nanti Bapak bagikan videonya ya. Ini sudah Bapak record ya web ini, web satunya. Nanti tinggal Bapak share ya. Ada lagi pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Izin bertanya, Pak. Ya, Ya. Saya kan udah Sebenarnya punya judul, Pak. gimana? Ya, izin Dari bertanya, saya mau bertanya tentang bagaimana agar dapat melakukan penelitian kualitatif yang benar sesuai dengan judul saya. Nah, jadi penelitian kualitatif itu harus bersumber dari berbagai literatur, gitu ya. Literaturnya, jadi berbagai literatur. Bapak sih biasanya jarang ya memakai literatur review istilahnya, karena dalam dunia perdosenan gitu ya, itu literatur review itu tidak tidak bisa dijadikan sebagai kenaikan pangkat gitu ya, karena tidak ada novelty ya, novelty atau kebaruan. Tetapi kemarin Bapak tanya ke pihak Prodi, itu katanya untuk mahasiswanya diizinkan, gitu ya, diizinkan.
Nanti untuk literatur review mungkin bisa menggunakan aplikasi apa ya? Wheelbot, ini salah satu ya, Wheelbot. Kemudian eh, Bapak sih jarang pakai kualitatif. Jadi intinya semua teori itu ya, itu jadikan satu, semua penelitian yang berkaitan dengan judul itu dikumpulkan dulu ya, jurnal-jurnal apa saja, baru dikaitkan gitu ya. Dikaitkan, kemudian hasil akhirnya itu supaya ada kebaruan dari semua judul penelitian yang sudah dikumpulkan, artikel-artikel yang sudah dikumpulkan. Ya. Misalkan kinerja karyawan secara kualitatif mungkin berkaitan dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Sekarang kamu cari penelitian apa yang belum dilakukan. Itu ya, dari semua jurnal yang sudah kamu kumpulkan. Nah, di sini kan minimal berapa tadi ya? 5 ya, berputasi. 5 jurnal dan buku. Buku ini sebagai pendukung teori. Gitu ya. Sedangkan 5 jurnal ini, 10 tahun terakhir, kamu cari apa yang belum diteliti dari 5 jurnal ini. Itu bisa menggunakan chat GPT juga. Gitu ya. Nanti di-upload saja di lampiran chat GPT kelima artikel. Yang gratisan Bapak tidak tahu ya berapa yang bisa diupload. Karena ya Bapak pakai yang berbayar gitu ya. Nanti dari sudah diupload baru baru dicari riset gapnya apa. Gitu ya. Apa yang belum diteliti dalam kelima artikel itu. Baru kamu punya arahan gitu ya. Jadi apa yang harus dibuat gitu ya. Nanti solusinya ya kaitkan saja apa solusinya. Itu bahasa kayak pakai bisa juga pakai chat GPT. Ya. Namun di sini Bapak tekankan jangan terlalu copy paste ya. Karena kita menggunakan kampusnya ya bukan Bapaknya. Jadi kampusnya menggunakan aplikasi mendeteksi plagiat, plagi, plagiat istilahnya. Jika kalian banyak copy paste itu melebihi nanti tingkat persentasenya. Jadi tingkat persentasenya jika lebih dari yang sudah ditetapkan itu dinyatakan tidak lulus gitu ya. Untuk AI sendiri ada persentasenya, tapi di UT masih dibebaskan. Nanti Pak tanya lagi ke pihak Prodi ya, berapa persentase untuk AI-nya? Apakah ada pembatasan atau tidak? Ya. Sedangkan yang dicek itu adalah kata-kata, ya, kata-kata di dalam penelitian. Ada dua ya yang dicek. Pertama kata-kata yang ada atau kalimat ya yang ada di penelitian. Yang kedua yang dicek adalah AI-nya. Berapa persen penggunaan AI? Gitu ya. Untuk AI nanti Bapak infokan lagi di grup. Apakah masih kemarin sih tidak ada pembatasan, tidak dilihat ya persentasenya. Mau kalian 50%, 60% itu nggak masalah. Ya. Namun sekarang nanti Pak tanyakan lagi kepastiannya, gitu ya. Sedangkan yang kalimat di dalam artikel yang kalian nanti buat itu yang akan dicek, ya berapa tingkat plagiatnya. Jangan sampai melebihi dari yang sudah ditentukan. Jika melebihi maka tidak lulus, ya. Secara sistem, ya bukan dari Bapak, secara sistem. Kecuali nilai dari Bapak itu yang minimal 75 itu. Ya, jika di bawah 75 otomatis tidak lulus. Untuk karir ini ada dua ya. Minimal kalian harus nilainya 75. Kedua, nilai persentase plagiatnya itu harus di bawah 20% ya. Atau nanti Bapak infokan lagi apa persentasenya berubah atau bagaimana. Ya. Kemarin sih segitu. Apakah ada perubahan nanti? Nanti Bapak infokan lagi di grup. Ada lagi?
Baik, Intinya Pak, cukup. Terima kasih. udah. Jadi untuk literatur review itu gampang ya. Namun di tingkat dosen itu apa sih kemarin untuk penelitian literatur review itu tidak ada nilai angka kreditnya istilahnya. Jadi Bapak menghindari penelitian-penelitian seperti itu. eh ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke. Nah, silakan nanti dibuat ya tugasnya waktu kalian sampai tanggal 2 Mei ya. Dikebut dah dari sekarang gitu ya. Dikebut dari sekarang. Salah nggak apa-apa ya. Yang penting kalian mengumpulkan tugas karena ini pakai sistem ya. Sekali lewat itu ya, sekali lewat itu Bapak tidak akan bisa membantu gitu ya. Tidak bisa akan bisa membantu kalian. Ya, misalkan kalian nggak ngumpul pada saat lewat dari tanggal 2 jam sekian itu Bapak tidak bisa mengubah sistem gitu ya, yang ada di e-learning. Cuma kampusnya yang bisa bagian IT-nya. Jadi di sini kemarin Bapak coba ubah tapi nggak bisa gitu ya. Coba ubah nggak bisa. Makanya em, dikumpulkan saja dulu tugasnya. Ya, ada judul, rumusan, kemudian jurnalnya, nanti dirangkum pakai supaya cepatnya itu pakai chat GPT, gitu ya. Nah, itu sama kerangka penelitian. Kerangka aja yang dibuat ya, nggak usah ada isinya. Nanti untuk buat isinya mungkin ke web kedua, ya, mungkin ke web kedua apa ajarkan bagi yang nggak bisa, ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Maaf Pak, berarti yang untuk tugas satu ini cuman buat judul, terus cari 5 buku dan 5 jurnal, dirangkum, Iya. sama kerangkanya aja Pak ya? Iya, sama kerangkanya. Nanti Bapak share PowerPoint-nya, video hasil ini. Siapa tahu kalian ingin kurang jelas, kalian bisa putar videonya lagi. Ya. Mm-mm. Namun Ya jika Pak, kurang terima jelas kasih. juga, bisa chat. Ya, Boleh chat. chat pribadi Pak? Boleh, boleh chat juga. Ya. Tapi Oh, berkaitan baik. dengan tugas satu. Ya. Ya, Jika tugas dua, Bapak mohon hanya tugas satu, satu saja. Ya. Tugas dua jangan. Ya. Berkaitan. Ada lagi? baik. Terima kasih. Supaya berlanjut ya to web 2 to web 3 gitu ya. Jadi kita buat sedikit demi sedikit saja. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, karena tidak ada maka untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi ya di web kedua. Silakan ingat dibuat tugasnya. Itu saja. Terima kasih dan selamat malam.